Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Hari ini saya akan menjelaskan hasil studi kasus saya yang berjudul Sistem Klasifikasi Sentimen Review Produk E-commerce dan saya akan melakukan simulasi pada bagian akhir. Sebelum kita membuat aplikasi ini, yang perlu kita lakukan yaitu menganalisis kebutuhan sistem. Analisis kebutuhan ini dilakukan untuk mengetahui apa saja yang harus disediakan agar aplikasi dan sistem ini dapat menjalankan proses klasifikasi dengan benar dan tidak terjadi kesalahan atau meminimalisir kesalahan. Kebutuhan ini dibagi menjadi dua, yaitu fungsional dan non-fungsional. Untuk fungsional, yang berisi input ulasan pengguna, processing text, extra fitur text yang digunakan untuk mengubah teks yang sudah diproses menjadi fitur numerik, proses klasifikasi sentimen yang terbagi menjadi tiga, yaitu positif, netral, dan negatif, dan output hasil prediksi yang digunakan untuk menampilkan hasil klasifikasi secara jelas. Untuk non-fungsional terdiri dari usability, performance, reliability, portabilitas, dan maintenance. Lalu kita akan melakukan perancangan arsitektur sistem. Perancangan arsitektur sistem digunakan untuk menjelaskan hubungan antara front-end, back-end, modul machine learning, data model, serta alur proses komunikasi antar bagian. Arsitektur ini menggambarkan bagaimana aplikasi melakukan pemrosesan teks hingga menghasilkan prediksi sentimen. Untuk perancangan arsitektur sistem terdiri dari front-end yang menyediakan from input review, tombol prediksi, menampilkan hasil sentimen, dan back-end yang terdiri dari modul pre-processing text, modul ekstraksi fitur, modul klasifikasi menggunakan knife base, modul pengiriman hasil kembali ke front-end. Dan ada juga data model yang berisi contoh ulasan dari label sentimen. Selanjutnya, model machine learning yang digunakan. Dalam sistem ini, saya menggunakan model machine learning knife base, yaitu metode klasifikasi berbasis probabilitas yang bekerja dengan melihat seberapa sering kata-kata tertentu muncul pada ulasan positif, netral, atau negatif. Sebelum diproses oleh model, teks ulasan dibersihkan melalui tahapan pre-processing seperti lower chasing, penghapusan stop word, dan stemming agar kata-katanya lebih seragam. Setelah itu, teks diubah menjadi bentuk numerik menggunakan teknik back of words atau TF-IDF sehingga dapat dihitung dengan model. Knife base dipilih karena ringan, cepat, mudah dilatih, serta sangat cocok untuk data teks yang memiliki pola pengulangan kata, sehingga proses prediksi bisa dilakukan secara efisien di aplikasi berbasis web tanpa membutuhkan sumber daya yang sangat besar. Untuk alur proses API, front-end mengirim teks review ke back-end melakukan processing, teks diubah menjadi fitur numerik, fitur dimasukkan ke model knife base, hasil prediksi dikirim kembali ke front-end dan front-end menampilkan hasil kepada pengguna. Untuk alur kerja sistem, ini dirancang untuk menganalisis opini pengguna terhadap produk e-commerce berdasarkan teks review yang dimasukkan. Proses kerjanya dilakukan secara bertahap, yaitu input review. Pengguna memasukkan teks berupa ulasan atau pendapat tentang suatu produk melalui kolom input yang tersedia pada beranda atau simulasi ini. Lalu sistem akan mengubah seluruh teks yang sudah dimasukkan tadi dan akan melakukan pencocokan kata yang dilakukan oleh model machine learning tersebut. Yang ketiga, analisis atau pencocokan kata. Teks yang sudah diproses kemudian akan dibandingkan dengan daftar kunci positif, negatif, dan netral. Jika kata positif, maka sentimen diklasifikasikan sebagai positif. Jika ditemukan kata negatif, maka sentimen diklasifikasikan sebagai negatif. Jika tidak ditemukan keduanya, maka hasilnya dianggap netral. Penentuan hasil berdasarkan proses analisis tersebut, sistem menghasilkan keputusan akhir berupa sentimen yang mewakili opini pengguna terhadap produk. Output ke pengguna yang digunakan untuk menampilkan hasil prediksi sentimen dari review produk e-commerce
agar hasil tersebut ditampilkan secara jelas oleh pengguna atau user. Baik, saya akan melakukan simulasinya. Di sini saya akan mengetik produk ini sangat bagus. Lalu saya akan melakukan analisis dan hasilnya adalah positif. Dan ketika saya menginput dengan kata yang seperti buruk, contohnya seperti ini, barang ini sangat jelek dan buruk, maka hasilnya akan negatif. Namun jika saya akan mengisi biasa, maka hasilnya akan netral. Baik, sekian dari penjelasan saya. Mohon maaf jika ada kata-kata yang terbelit, dan saya ucapkan terima kasih karena telah memberikan saya kesempatan untuk menjelaskan studi kasus saya. Bila ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.